Oke, Mas, selamat datang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, ini sesi lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu sesi eksplorasi. Dan di sini kita akan mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah kesulitan tidur Mas. Oke. Izin menyimpulkan dari sesi sebelumnya bahwa Masnya ini kesulitan tidur pada saat malam hari, yang dimana berawal dari Masnya mencoba bergadang pada saat hari libur dan keterusan sampai sekarang. Terus Masnya merasa kewalahan dari kesulitan tidur itu mengakibatkan ke perkuliahan Masnya. Ada yang ingin Masnya tambahkan? Cukup. Oke, saya perhatiin dari tadi Masnya lesu, lelah gitu. Kenapa, Mas? Ya, saya kurang tidur, Mas. Masnya kurang tidur. Malam kalau boleh tahu Masnya tidur jam berapa, Mas? Saya tidur jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Oh, itu Masnya ngapain? Malam itu saya nongkrong, Mas, sampai jam 3. Wajar. Oke. Awal Masnya mengalami kesulitan tidur ini pada saat kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum kuliah sih, Mas. Sebelum kuliah. Ya. Itu berarti masih jadi siswa ya? Iya. Siswa. Terus Masnya kapan Masnya merasa bahwa ini tuh suatu gangguan kesulitan tidur? Saat saya rasa kesulitan tidur itu saat sadar akan dampaknya sih, Mas. Sadar akan dampaknya. Oke. Boleh disebutkan dampak negatifnya yang Mas rasakan ini apa? Mungkin di perkuliahan ya, Mas. Di perkuliahan? Ya. Apa tuh, Mas? Ya, seperti absensi lah. Absensi. Untuk tugasnya, Mas? Kalau untuk tugas sih kayaknya aman. Oh, berarti Mas ini ngerasa dampaknya itu bawa ke lebih ke perkuliahan terus ke absensinya. Ya. Tugasnya masih aman. Oke. Untuk dampak positifnya, Mas? Dampak positifnya mungkin jadi lebih banyak waktu ya, menghabiskan waktu bersama teman-teman saya di malam hari. Oh, oke. Dari dampak negatif dan positif itu Masnya sadar nggak bahwa dampak negatifnya itu lebih dominan dari dampak positif? Iya, sadar, Mas. Masnya sadar. Oke. Dari cerita Masnya tadi saya lihat bahwa Mas ini awal mula mengalami kesulitan tidur ini dari sebelum kuliah, pas masih jadi mahasiswa, dan keterusan sampai sekarang sampai ke kuliah. Terus juga Masnya sadar bahwa dampak negatif dari gangguan tersebut banyak, lebih dominan dari positifnya. Oke. Saya juga pernah sih, Mas, mengalami kesulitan tidur tersebut. Terus saya sadar bahwa itu tuh gak baik buat saya. Dan di situ saya mulai berubah untuk menjadi lebih baik lah, mengurangi membuang kesulitan tidur itu. Nah, dari cerita saya tadi, gimana pendapat Mas? Ya sih, Mas. Saya juga sadar kalau memang itu nggak baik. Oke, Masnya sadar bahwa itu tidak baik dan Mas ingin berubah. Ya. Oke. Masnya pernah nggak sih mencoba hal untuk mengurangi
kesulitan tidur ini? Pernah mas. Pernah. Gimana mas caranya? Caranya itu cukup ekstrim ya. Jadi saya itu kalau misalnya nggak bisa tidur sampai pagi, nah di pagi itu saya berusaha lagi nggak tidur sampai malam hari. Iya. Nanti malam baru tidur. Oh, nanti malam baru tidur. Berarti masnya ini nggak tidur seharian, terus paginya baru tidur. Ini enggak. Jadi itu dari pagi sampai malam aku tuh nggak tidur. Oh, dari pagi sampai malam nggak tidur. Ya, Terus malam baru tidur. nantinya malam baru tidur. Oke. Bagus, tapi ekstrim benar mas. Terus saya juga pernah juga mas, ada saya lakukan untuk mengurangi kesulitan tidur itu. Saya mencoba membaca buku sebelum tidur. Saya membaca novel seperti itu mas sebelum tidur. Dari situ ya agak mengurangi lah saya. Nah, saya pernah search di Google ya, dalam psikologi tidur ada konsep yang bernama ritme sirkadian. Apa itu mas? Itu jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita mengantuk dan tertidur. Nah, ketika masnya ketika masnya mengubah jam tidur secara drastis, meski cuma 2 hari, tubuh kita butuh beberapa hari untuk menyesuaikan kembali. Ya, terus saya punya beberapa tips untuk masnya boleh lakukan untuk mengurangi kesulitan tidur masnya. Yang pertama, mas boleh melakukan kegiatan seperti olahraga. Masnya ini suka olahraga apa? Mungkin padel ya. Padel. Oke. Mas boleh melakukan olahraga padel pada saat malam hari. Biasakan kalau mas main padel tuh pasti ngerasa capek kan? Iya. Nah, pada saat selesai, mas coba untuk tidur langsung tanpa bermain HP. Selesai dari bermain padel itu. Dan terus tips kedua, mas bisa mengurangi jam nongkrong mas. Mas kalau mau pilih yang mana? Mungkin yang kedua ya, mengurangi jam nongkrong. Mengurangi jam nongkrong. Oke, kita sepakati dulu ya mas, bahwa mas di minggu ini akan mencoba mengurangi jam nongkrongnya. Saya harap itu bisa melakukannya secara konsisten. Sebelum kita akhiri, masih ada yang pertanyaan? Nggak harus mas. Nggak ada. Baik, kita tadi udah mencari kesulitan tidur masnya, terus memahami polanya, dan sudah menyepakati langkah-langkah awal untuk memperbaiki jam tidur masnya. Saya harap masnya bisa konsisten akan tips yang saya berikan tadi. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih mas.